warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharti SEMM. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya merupakan dosen tetap jurusan manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Punagraha Pekanbaru. Saya mengajar mata kuliah manajemen keuangan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep manajemen keuangan dan penerapannya dalam bidang keuangan. Mahasiswa juga belajar tentang konsep nilai waktu dari uang, serta konsep penilaian surat berharga, analisis laporan kinerja keuangan, manajemen modal kerja dan persediaan, manajemen piutang dan kas, analisis keputusan investasi, sumber modal dan kebijakan dividen, analisis break-even point, dan manajemen keuangan internasional. Adapun 3 capaian pembelajaran lanjutan atau CPL, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, dan sistematis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian manajemen. Yang kedua, mampu bekerja pada bidang keuangan, pemasaran, bisnis pada sektor swasta maupun pemerintah. Yang ketiga, yaitu mampu menunjukkan kinerja secara mandiri dan berkualitas pada bidang keahlian manajemen. Lalu pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mampu menguasai konsep dasar manajemen keuangan berdasarkan hasil informasi data secara mandiri. Selanjutnya, mampu menyelesaikan perhitungan nilai waktu dari uang, lalu konsep penilaian surat berharga, analisis laporan kinerja keuangan, manajemen modal kerja, dan persediaan. Selanjutnya, manajemen piutang dan kas, analisis keputusan investasi, sumber modal dan kebijakan dividen, analisis break-even point, dan yang terakhir, manajemen keuangan internasional. Berikut cuplikan video dengan metode pembelajaran problem-based learning pada mata kuliah manajemen keuangan dengan materi analisis laporan kinerja keuangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada tatap muka kita hari ini. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengar masih kurang semangat nih. Oke, saya ada kirim di grup WA-nya ya, bisa diisi untuk melihat tingkat semangatnya. Apakah masih semangat atau ada yang belum, yang tidak semangat, atau ada yang sudah ngantuk, butuh bantal. Oke, silakan diisi linknya di grup WA yang sudah saya kirim. Oke nih, saya udah buka hasil dari apanya. Bisa kita lihat nih,
berapa persen tingkat kantuknya, berapa persen yang masih semangat. Dari hasil ini bisa kita lihat masih banyak yang tingkat kantuknya yang lebih tinggi ketimbang yang semangatnya. Di sini coba saya ingin tahu siapa tadi yang yang memilih yang masih semangat. Siapa yang yang kantuknya tinggi? Oke, silahkan teman-temannya yang di sampingnya bisa cubit sedikit ya, biar lebih semangat lagi, semangatnya timbul lagi untuk mengikuti perkuliahan kita hari ini. Bagaimana? Sudah semangat semuanya? Oke, sudah semangat ya. Baiklah, kita akan masuk selanjutnya ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu topik materi kita pada hari ini mengenai analisis kinerja keuangan. Oke, di sini bisa kita lihat pentingnya analisis keuangan. Oke, mengapa analisis keuangan itu sangat penting? Dalam mengukur kesehatan finansial, analisis kinerja keuangan mengubah data mentah laporan keuangan menjadi informasi bernilai tinggi bagi pemangku kepentingan. Proses ini membantu manajemen mengidentifikasi kekuatan operasional, lalu mengevaluasi risiko, likuiditas, serta mengoptimalkan alokasi modal perusahaan secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya bisa kita lihat pilar utama laporan keuangan. Pilar utama laporan keuangan yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu neraca dan laba rugi. Neraca yaitu menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada titik waktu tertentu untuk mengukur struktur modal. Terus, sedangkan laporan laba rugi yaitu mengukur kinerja operasional, efisiensi biaya, dan profitabilitas bersih selama satu periode berjalan. Terus, pilar yang kedua dari laporan keuangan yaitu ada arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya total hutang. Nah, di sini kita bisa lihat total hutangnya pada tahun 2024 yaitu sebesar 5 miliar. Terus di tahun 2025 terjadi peningkatan total hutangnya yaitu sebesar 9 miliar. Oke, selanjutnya ada total aset. Nah, di sini di tahun 2024 bisa kita lihat total asetnya yaitu sebesar 20 miliar. Dan di tahun 2025 terjadi peningkatan juga yaitu sebesar 25 miliar. Dan yang terakhir yaitu ada persediaan. Nah, persediaan di sini di tahun 2024 itu persediaannya yaitu sebesar 3 miliar. Dan di tahun 2025 terjadi peningkatan juga yaitu sebesar 6 miliar. Oke, lalu direktur perusahaan meminta bagian keuangan melakukan analisis. Melakukan analisis yaitu yang pertama, apakah kondisi keuangan perusahaan masih dalam keadaan stabil atau sehat? Itu yang pertama ya. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan penurunan laba pada perusahaan itu. Terus yang ketiga, apakah peningkatan hutang memberikan dampak positif atau memberikan dampak negatif pada perusahaan. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu strategi apa nih yang harus dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Oke, untuk menjawab 4 pertanyaan ini, Ibu akan membagikan teman-teman menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok Ibu minta untuk memposisikan diri sebagai analis keuangan pada PT Maju Sejahtera. Nah, sekarang teman-teman secara berkelompok akan menulis di lembar kegiatan apa kerjanya. Oke, sekarang silakan duduk secara berkelompok ya. Silakan dibuka LKM-nya dan ditulis aja
identifikasi masalahnya. Terus setelah itu analisis akar penyebab masalahnya dan berikan solusinya. Ya, jadi teman-teman diskusikan. Silahkan berdiskusi. Ibu berikan waktu selama 30 menit. Oke, silahkan didiskusikan. Nah, karena pertanyaannya harus dijawab secara berurutan, Ibu mempersilahkan terlebih dahulu kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari diskusinya ke depan. Silahkan kelompok 1 ke depan. Diskusi kami ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah kondisi keuangan perusahaan masih sehat? Menurut kami tidak. Karena mengalami penurunan kinerja dan peringatan dini finansial. Meskipun nilai penjualan mengalami sedikit kenaikan, bertambahnya 500 juta atau 3,3%, kondisi keuangan PT Maju Sejahtera berada dalam tren pemburukan atau deteriorating balance sheet. Laba bersih anjlok 60% dari 2 miliar menjadi 800 juta. Aset berpotensi tidak produktif karena kenaikan aset dari 20 miliar ke 25 miliar sebagai besar dipicu oleh lonjakan persediaan barang yang belum terjual. Naik 100% dari 3 miliar ke 6 miliar. Solvabilitas melemah, di mana utang bertambah jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Itu hasil diskusi kami untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Oke, terima kasih hasil diskusi untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua teman-teman? Di sini kami bertiga ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hasil materi yang disampaikan oleh dosen, yaitu tentang lalu apakah di peningkatan hutang memberikan dampak positif atau negatif pada perusahaan. Sebelum kami menjawab, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu, yang dimulai dari saya sendiri, yaitu Aisyah Putriani, dan rekan saya Nadia Nikalkaini. Saya Sintia Priasari. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami bertiga, yaitu dampak negatifnya. Yang pertama, menimbulkan penambahan utang dari 5 miliar ke 9 miliar atau bisa meningkat kurang lebih 80%, tidak diimbangi dengan efisiensi penggunaan modal. Penggunaan utang yang tidak produktif, yaitu tambahan utang 4 miliar terindikasi hanya tertahan dalam bentuk persediaan yang belum terjual atau naik sebesar 3 miliar, dan penambahan aset yang belum menghasilkan. Efeknya, utang seharusnya digunakan untuk menghasilkan laba yang lebih besar daripada beban bunganya. Namun, dalam kasus ini, penambahan utang justru diiringi penurunan laba bersih, yang berarti utang tersebut memperberat arus kas dan likuiditas perusahaan. Apakah teman-teman paham? Paham. Oke, baik. Mungkin itu hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 atas hasil dari diskusinya yang telah dipaparkan ke depan. Selanjutnya Ibu persilahkan kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 2 izin menjawab pertanyaan nomor 2. Sebelum itu, silakan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya Muhammad Fuad, rekan saya Rayus Henry. dan saya Yadi Setiawan. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan penurunan laba. Baik. Faktor yang menyebabkan penurunan laba itu ada 3. Yang pertama, pembengkakan beban operasional atau HPP, harga pokok penjualan. Penjualan naik sedikit 3,3%, tetapi laba bersih justru turun tajam 60%. Ini menandakan adanya kenaikan biaya produksi, harga bahan baku, atau beban operasional yang tidak terkendali. Oke, nomor 2. Nomor 2, penumpukan persediaan atau overstocking. Persediaan melonjak dari 3 miliar menjadi 6 miliar. Kenaikan persediaan sebesar 100% saat penjualan hanya tumbuh 3,3%. Mengindikasikan barang tidak laku atau slow moving inventory. Hal ini menimbulkan biaya penyimpanan, holding cost, resiko kerusakan, atau kedaluarsa barang serta efisiensi modal kerja yang buruk. Oke, yang ketiga, beban bunga utang.
Lonjakan utang sebesar 4 miliar rupiah kemungkinan besar menambah beban bunga tahunan yang langsung mengikis profitabilitas. Baiklah, itulah sedikit dari jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang udah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kelompok 4 yang maju ke depan lagi ya, kelompok yang terakhir ya. Silahkan kepada kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai strategi apa yang harus dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Kelompok kami terdiri dari saya, Zara Emita, dan rekan saya Kalisa Ananda, saya Tisha Uya Putri. Baik, jawaban dari diskusi kelompok kami yaitu strategi apa yang harus dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan. Ada 2 strategi. Yang pertama yaitu strategi jangka pendek atau penyelamatan arus kas dan likuiditas. Yaitu poin yang pertama ada pembersihan persediaan atau inventory liquidating, dilakukan diskon khusus, bundling atau promosi untuk mencairkan persediaan sebesar 6 miliar menjadi kas segar atau cash flow. Lalu ada pengendalian efisiensi biaya atau cost cutting, audit beban produksi dan beban operasional untuk menekan HPP agar margin laba bersih kembali terangkat, dan juga restrukturisasi utang, yaitu negosiasikan kembali tenggat waktu peminjaman atau tingkat suku bunga dengan kreditur guna meringankan beban pembayaran tahunan. Yang kedua ada strategi jangka panjang atau perbaikan operasional dan kinerja. Perbaikan sales dan operation planning atau SOP, yaitu sesuai kapasitas pasar, evaluasi kembali target produksi agar tidak menumpuk barang jadi di gudang secara berlebihan. Evaluasi produktivitas aset, yaitu audit penggunaan total aset 25 miliar untuk memastikan setiap unit aset berkontribusi positif terhadap pembentukan pendapatan perusahaan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas jawabannya dari masing-masing kelompok yang telah menyampaikan dengan sangat baik hasil diskusinya ke depan. Jadi kesimpulannya di sini, jika kita refleksikan kembali materi hari ini mengenai kasus PT Maju Sejahtera, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Maju Sejahtera sedang mengalami penurunan tren secara signifikan dan terancam tidak sehat. Meski perusahaan masih mencatatkan laba dan peningkatan penjualan tipis, pola pengisian aset melalui utang baru yang berakhir pada penumpukan persediaan telah menggerogoti margin keuntungan, yaitu turun dari 13 sampai 33% ke 5,16%. Cukup jauh ya terjadi penurunannya. Oke, solusi dari kasus PT Maju Sejahtera adalah yaitu meningkatkan efisiensi biaya operasional, terus mencairkan penumpukan persediaan menjadi kas, serta menghentikan penambahan utang baru hingga arus kas dan margin laba perusahaan kembali stabil. Baik ya, kita sudah sampai di akhir perkuliahan kita pada hari ini. Sekarang Ibu mau minta satu orang nih untuk membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan siapa yang mau, ayo angkat tangan, angkat tangannya. Ya, silahkan. Baiklah, saya Aisyah Putriani. Berdasarkan yang dipresentasikan kelompok tadi dan juga yang Ibu jelaskan, saya setuju dengan kesimpulan yang Ibu paparkan. Kondisi PT Maju Sejahtera terancam krisis likuiditas akibat penambahan utang yang berujung pada penumpukan persediaan. Saya juga setuju dengan solusi yang Ibu jelaskan agar PT Maju Sejahtera terbebas dari krisis keuangan yang mereka alami. Oke, terima kasih Aisyah. Untuk selanjutnya nih, Ibu minta partisipasinya untuk menceritakan
bagaimana pengalaman atau refleksi diri dari perkuliahan kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Saya Bu, Ya, silakan. menurut saya dari hasil refleksi pembelajaran kita hari ini, perkuliahan hari ini benar-benar membuka mata saya. Dulu saya pikir analisis keuangan itu cuma urusan angka, grafik, dan teori saja. Tapi setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya baru sadar kalau menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan dampaknya sangat nyata bagi perusahaan yang bersangkutan. Saya merasa tertantang saat diskusi kelompok karena kami dipaksa menganalisis dan mencari solusi mengenai permasalahan keuangan pada PT Maju Sejahtera. Bukan cuma teori di atas kertas, kuliah hari ini sangat seru karena kami diajak langsung memecahkan masalahnya. Itu saja menurut saya, Bu. Terima kasih Cynthia atas partisipasinya. Dengan ini Ibu akhiri perkuliahan kita pada hari ini, dan Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terakhir Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang terhormat, demikian video pembelajaran menggunakan model problem based learning. Saya Muharti SEMM dari STE Punagraha Pekanbaru mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.